Bisikan Dimensi. Nama saya Evan. Saya mau cerita, ini lucu, tapi seremnya itu bikin merinding sampai sekarang. Ya, namanya juga hidup, kadang-kadang dapat apes ya, atau dapat kejutan yang gak anak. Jadi begini, saya ini baru banget kerja loh. Kerja di shopping kompleks gitu. Bagian jualan lah. Jujur, lumayan capek sih. Dari pagi sampai malam, teriak-teriak tawarin produk. Tapi ya sudahlah, namanya juga cari duit kan. Demi masa depan bro. Kerja saya shift malam, jadi pulangnya itu sudah tengah malam. Kadang jam 11, kadang jam 12. Pokoknya pas jalanan udah sepi tuh. Nah, habis pulang kerja, biasanya saya langsung mampir ke warung kopi depan kompleks. Gak sendiri, saya sama teman-teman kerja yang lain. Ada Rocky, si Hadi, sama si Denny. Kami ini memang geng anak muda banget. Nongkrong bareng, ngerokok bareng, ketawa-ketawa, bahas cewek-cewek di shopping komplek tadi. Standar lah. Pulangnya, Rocky selalu antar saya. Rumah kami searah. Dia pakai motor, saya dibonceng. Tapi begini ceritanya. Rumah saya itu masuk sedikit ke Dasumdang. Dari jalan besar. Ada sekitar 300 meteran. Jadi Rocky itu cuma antar sampai jalan besar doang. Gak enak lah kalau dia harus muter masuk gang. Nanti motornya susah muter balik. Saya jalan kaki aja, biar olahraga juga. Lagian 300 meter doang, apa sih? Skip, sampailah saya di rumah. Langsung mandi, makan Indomie, tidur. Gitu terus rutinitas saya. Hari ketiga. Macam biasa lah ya, pulang kerja, nongkrong warung kopi sama teman-teman. Ngopi, ngerokok, ketawa-ketawa sampai suara serak. Setelah puas cuap-cuap, Rocky turunin saya tuh di jalan besar. Dia lambai tangan, gas motornya, lalu hilang ditelan gelapnya malam. Saya jalan kaki, santai. Tangan di saku celana, kepala dongak ke langit, lihat bintang. Malam itu cerah banget, angin sepoi-sepoi bikin ngantuk. Saya jalan pelan-pelan, nikmatin suasana. Tiba-tiba mata saya nangkap sesuatu. Ada cewek. Cantiknya pol dan seksi banget bro. Dia berdiri di pinggir jalan, agak di bawah pohon rindang. Nggak terlalu jauh dari tempat saya jalan. Rambutnya panjang, hitam tergerai. Dan dia pakai semacam dress atau baju yang ketat banget. Warnanya merah menyala. Pendek, jelas banget. Kulitnya mulus banget, putih. Pokoknya dari jauh aja udah kelihatan kalau cewek ini beda. Dia kayak model lagi pemotretan di tengah hutan, sumpah. Saya ini kan cowok ya, otak saya langsung error. Nggak mikir ini tengah malam, kok ada cewek pakai baju kayak gitu di gang sepi. Mana sendirian lagi? Logika saya langsung lompat keluar jendela. Yang ada di kepala saya cuman cakep banget, gila, berani juga nih cewek. Saya jalan terus sambil curi-curi pandang ke arah dia. Dia cuman berdiri aja, membelakangi saya. Tapi dari samping saya bisa lihat profil mukanya. Hidung mancung, bibir tipis. Perfect. Saya beraniin diri, deketin dia pelan-pelan. Makin deket makin jantung saya deg-degan. Wanginya, bukan wangi parfum mahal biasa. Wanginya kayak campuran bunga melati sama minyak wangi yang kuat banget. Wangi yang bikin nagih. Saya sapa dia, "Malam Neng, mau kemana nih malam-malam gini sendirian? Kayak banget pakai baju kayak gini." Dia nggak jawab, cuma senyum. Senyumnya itu loh menggoda banget. Tapi aneh, dia diam aja, cuma senyum. Terus dia pelan-pelan puter badan ngadep saya. Fix cantiknya gila-gilaan. Matanya hitam pekat tapi indah. Tiba-tiba HP saya bunyi, kenceng banget, bikin kaget. Ternyata ibu saya nelpon. "Evan, kamu di mana Van? Kok belum pulang juga? Sudah jam berapa ini?" "Iya Bulu, ini Evan lagi jalan pulang. Bentar lagi sampai kok." Saya jawab ibu sambil jalan menjauh sedikit dari cewek tadi. Nggak enak juga ngobrol sama ibu sambil ada cewek seksi di sebelah. Nanti dikira saya lagi apa-apa. Selesai jawab panggilan, saya balik badan lagi. Mau ngajak ngobrol cewek itu lagi. Siapa tahu bisa kenalan. Tapi, loh, kok bisa? Kemana perginya tuh? Saya celingukan. Kiri, kanan, belakang, nggak ada. Pohon yang tadi dia berdiri di bawahnya kosong melompong. Nggak ada tanda-tanda dia pergi. Kayak hilang di telan bumi.
Saya bengong, jantung saya masih deg-degan. Perasaan tadi dia di sini deh, gumam saya. Saya coba cari-cari lagi, siapa tahu dia ngumpet. Nggak ada jejak apapun. Angin malam itu tiba-tiba terasa dingin banget, kayak habis keluar dari kulkas raksasa. Saya balik ke rumah dengan kepala penuh teka-teki, bingung, tapi juga senyum-senyum sendiri. Gila cewek itu, pakaiannya berani banget. Jangan-jangan dia nungguin pacarnya, pikir saya, berusaha cari jawaban logis. Esok hari, saya kerja lagi, seperti biasa. Tapi sepanjang hari itu, saya senyum-senyum sendiri. Ingat cewek semalam. Otak saya udah penuh sama dia. Saya nggak cerita ke Rocky atau teman-teman lain. Malu lah, nanti dikira saya halusinasi atau lagi kesambat. Singkat cerita, pulanglah saya macam biasa. Nongkrong dulu sama teman-teman, ngerokok, lalu Rocky antar sampai jalan besar. Saya jalan kaki lagi di gang yang sepi tuh. Hati saya sudah dak-dikduk. Dalam hati saya berdoa, semoga ketemu lagi. Kali ini jangan sampai hilang. Dan benar saja. Gak sampai di tengah gang, saya lihat lagi dia. Si cewek cantik dan seksi semalam. Dia berdiri di tempat yang sama. Kali ini dia pakai baju putih yang sama seksinya. Sangat ketat, sampai membuat saya lupa diri. Rambut panjangnya tergerai, wangi melatinya langsung menyeruak. Kali ini, saya nggak pakai basa-basi. Saya langsung samperin dia, nggak peduli sudah malam, nggak peduli logika, saya cuma mau tahu dia siapa. Malam, Neng. Ketemu lagi kita. Kamu ini misterius banget ya. Saya Evan. Sapa saya. Suara saya agak serak karena terlalu semangat. Kok bisa tiap malam ada di sini? Dia senyum lagi, senyum manisnya itu. Matanya yang hitam pekat itu menatap saya. Kali ini, dia nggak diem aja. Dia pelan-pelan mendekat ke arah saya. Dia jalan perlahan, sangat anggun dan menggoda. Jantung saya sudah nggak karuan. Wah, ini kesempatan emas, pikir saya. Saya sudah siap-siap mau ambil HP buat tukeran nomor. Dia melangkah lagi. 1 langkah, 2 langkah. Saya bisa lihat mukanya lebih jelas. Cantik banget. Sampai saya nggak sadar, ada sesuatu yang aneh. Di balik rambut panjangnya yang tergerai, saya bisa lihat ada sedikit kain putih yang lusuh dan kotor yang melilit. Di lehernya, di kepalanya. Di badannya yang tertutup baju ketat itu, ada sedikit benjolan aneh. Tapi saya terlalu terpukau sama wajah dan penampilannya. Dia berhenti tepat di depan saya. Dekat sekali. Wangi melatinya makin menusuk hidung. Diangkat tangannya, pelan-pelan. Dia sentuh pipi saya. Tangannya dingin sekali. Tapi saya cuma senyum, terhipnotis. Dan kemudian dia buka mulutnya. Bukan untuk bicara. Dia buka mulutnya lebar sekali. Lebar sekali. Sampai rahangnya kayak mau copot. Matanya yang hitam pekat itu jadi melotot. Wajahnya perlahan-lahan berubah. Kulit mulusnya yang tadi putih bersih mulai retak, mulai menghitam dan mengering. Rambutnya rontok, matanya bolong. Dari mulutnya yang menganga lebar, terdengar suara. Bukan suara yang seksi, bukan suara lembut, tapi suara erangan yang sangat berat dan serak, seperti orang tercekik. Kepalanya bergoyang-goyang pelan. Badannya itu bukan badan cewek seksi lagi. Baju ketat putihnya itu ternyata adalah kain kafan yang sudah kotor dan diikat kenceng di bagian bawah. Di depan mata saya, cewek cantik yang berpakaian menggoda itu berubah jadi pocong. Ya ampun, pocong. Dia bukan cewek. Dia hantu. Pocong itu terus mengerang. Suaranya makin kenceng. Wajahnya yang bolong itu makin dekat ke wajah saya. Bau busuk mayat langsung menusuk hidung saya, menyingkirkan wangi melati tadi. Saya ingin teriak, tapi tenggorokan saya tercekak. Saya ingin lari, tapi kaki saya kaku. Saya hanya bisa menatap matanya yang bolong tuh dan mulutnya yang menganga, seolah mau menelan saya hidup-hidup.
Erangan pocong itu terakhir yang saya dengar. Setelah itu, saya nggak inget apa-apa lagi. Semua gelap. Esok harinya, saya bangun. Sudah di rumah, di kamar saya. Kepala saya pusing banget. Tenggorokan kering. Saya bingung. Kok bisa saya di rumah? Perasaan terakhir saya lihat pocong. Saya coba ingat-ingat lagi, nggak bisa. Kepala saya blank. Ibu masuk kamar, mukanya cemas banget. "Evan, kamu sudah bangun?" "Ya ampun, semalam ibu kaget banget." "Ada apa, Bu?" tanya saya, suara saya serak. "Semalam kamu pingsan, Nak. Pak RT sama tetangga yang ketemu kamu tergeletak di jalan, gang, dekat pohon besar itu. Untung cepat ditemukan. Kalau enggak..." Saya terdiam. Gang, pohon besar. Saya nggak cerita apa-apa ke ibu. Tapi di dalam hati, saya tahu. Saya tahu kenapa saya pingsan. Saya tahu apa yang saya lihat semalam. Dan sekarang, setiap saya pulang kerja, saya nggak mau lagi jalan kaki di gang itu. Saya selalu minta Rocky antar sampai depan pintu rumah sekalian. Saya Evan, saya sudah nggak percaya hantu itu mitos. Karena saya sudah bertemu dengannya. Dan dia sangat-sangat cantik dan seksi sampai saya lupa kalau saya sedang berjalan sendirian di tengah malam. Tapi ujung-ujungnya, dia cuma mau bikin saya nggak sadar diri. Lucu kan? Tapi seremnya itu sampai sekarang masih terasa. Saya janji nggak akan lagi tergoda sama cewek cantik atau seksi yang tiba-tiba muncul di tengah malam di tempat sepi. Kapok saya. Bisikan Dimensi.